Brasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu Ustadz Hamzah menyampaikan kurang lebih 7 uslub. Masih ada yang hafal? 7 metode yang digunakan Allah dalam Al-Quran sebagai cara tarbiyatul Quran. Ada yang mencatat, Pak? Tuh kan, nggak ada yang mencatat, Pak Imam. Salah satu uslub yang disampaikan dan diterangkan oleh Ustadz Hamzah adalah tarbiyatul qasosi, mendidik dengan cara bercerita. Karena sebagian besar dalam Al-Quran itu isinya adalah kisah. Bahkan ada satu surat khusus yang Allah memberikan tarbiyah kepada kita semua dalam bentuk menceritakan kisah-kisah. Surat Al-Qasas. Pada pertemuan yang lalu Ustadz Hamzah menceritakan tentang kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Semuanya dikumpulkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran dalam bentuk penuturan, dalam bentuk cerita-cerita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, salah satu yang ingin saya kisahkan adalah sejarah perjuangan yang kita lakukan sebagai bangsa yang bernama Indonesia. Beberapa waktu terakhir ini saya sering mengajar tentang Perang Jawa, wabil khusus yang tokoh sentralnya adalah Pangeran Diponegoro. Ada salah seorang, Allah yarham, tokoh militer. Beliau namanya Bapak Saleh As'ad Jamhari. Setelah pensiun dari Angkatan Darat, beliau baru mengambil program doktoral. Usianya sudah sepuh. Beliau wafat kurang lebih tahun 2017 kemarin, kalau tidak salah. Tahun 2007 beliau menulis disertasi doktoralnya tentang struktur dan strategi militer yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nama beliau adalah Dr. Saleh As'ad Jamhari. Pernah dengar namanya, Pak? Kayaknya baru pertama sekali. Beliau ini dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai tokoh sejarawan militer. Dirujuk sebagai tokoh yang mengerti betul strategi militer, termasuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sangat penasaran sekali dengan perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Karena perang ini, pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Diponegoro itu tidak berkiblat kepada timur Jawa saat itu, dan juga tidak meniru barat, tapi justru meniru Khilafah Utsmani Turki. Itu sangat baru dalam strategi perang yang ada dilaksanakan di Nusantara ini. Karena itu di dalam struktur kepemimpinan militer, Pangeran Diponegoro punya 3 Ali Basyah. Pangkatnya juga beda. Ali Basyah, jadi panglima tertinggi. Beliau punya 3 Ali Basyah. Lalu di bawah Ali Basyah ini ada Basyah. Di bawah Basyah ada Dullah. Di bawah Dullah ada Syekh. Nah, Syekh ini adalah kumpulan-kumpulan pasukan infanteri yang dipimpin oleh para kiai-kiai lokal.
termasuk para habaib di zaman itu. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti di dalam pasukan Diponegoro itu ada pasukan ternama namanya pasukan pinilih, pasukan yang terpilih. Ini pasukan khusus, Pak Imam. Lalu ada Bulkio, pasukan yang diberi nama Bulkio, diambil dari nama Bolzuk, salah satu struktur pasukan dalam Khilafah Utsmani Turki. Lalu ada Arkio, pasukan yang semuanya orang Arab, semuanya adalah pemimpinnya adalah para habaib, dan ini rata di seluruh Jawa. Kurang lebih ada 133 ulama yang menyertai Pangeran Diponegoro melakukan perang Jawa. Dari 135 ulama itu hampir dari ujung ke ujung Jawa. Lalu ditambah lagi dengan kurang lebih ada 22 syekh dari Timur Tengah juga ikut melakukan peperangan terhadap Belanda di zaman itu. Nah, menarik, saya baru dapat bukunya sih kayaknya nggak gagah bukunya. Tapi buku ini buku bersejarah pertama kali yang ditulis oleh Profesor Muhammad Yamin tentang Pangeran Diponegoro. Judulnya Sejarah Peperangan Dipanegara, Pahlawan Kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah saya mempelajari buku ini dari beberapa sumber juga, Muhammad Yamin menulis buku ini ketika masa peralihan Jepang dan Sekutu. Muhammad Yamin justru diperintahkan oleh Jepang untuk menulis buku ini. Ini menarik. Jepang memberikan mandat kepada Muhammad Yamin untuk meneliti tentang Pangeran Diponegoro. Di zaman ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya zaman kemerdekaan ini, Pangeran Diponegoro ini menjadi alergi luar biasa. Karena itu kita ini diciptakan untuk alergi pada ulama-ulama yang tegas. Sampai hari ini. Jadi mohon izin nanti menceritakan. Kalau ada sesuatu tolong diselidiki dulu sebabnya. Kalau ada sesuatu tolong diselidiki dulu asalnya. Jangan main forward dan main kirim. Apapun bentuknya. Nah, Muhammad Yamin menulis buku ini dengan perintah langsung dari kekuatan militer Jepang. Rupa-rupanya Jepang bukan hanya ingin menampilkan Diponegoro. Jepang ingin memotivasi Muhammad Yamin menulis supaya buku ini jadi pegangan dan dibaca oleh banyak orang, agar orang yang membaca buku tentang Pangeran Diponegoro ini kemudian melawan Jepang, melawan Belanda. Jadi bukan gratisan. Ada udang di balik bakwan. Ada satu tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan buku ini. Buku ini bagus. Muhammad Yamin bagus. Tapi ada motif di belakang yang kemudian dikendalikan oleh Jepang. Motif inilah yang kemudian harus kita periksa dalam semua bentuk kegiatan dan peristiwa. Hadirin dirahmati Allah. Setelah 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal de Kock. Jenderal de Kock itu sebetulnya Pangeran Diponegoro itu bersama 1.000 lebih pasukannya, 1.800 pasukan berada di Sungai Kulon Progo. Lalu kemudian 600 pasukan mengawal Pangeran Diponegoro untuk menemui Jenderal de Kock di Magelang. Sudah 20 hari lamanya Pangeran Diponegoro beriktikaf di Sungai Kulon Progo itu, sebab waktu ini adalah waktu Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya kalau kita ceritanya ini sambil jalan-jalan ke tempatnya peperangan itu seru, Pak. Supaya kita bisa merekonstruksi sejarahnya. Maka hadirin dirahmati Allah, ingin saya sampaikan. Ketika terjadi perundingan, Pangeran Diponegoro bilang, nanti setelah Lebaran kita berunding. Kepada Belanda disampaikan begitu. Tapi rupanya setelah berunding, Pangeran Diponegoro
di dalam rumah residen Kedu itu, Pangeran Diponegoro dikepung lalu kemudian ditangkap, dan hanya dalam waktu hitungan jam dari Magelang Pangeran Diponegoro langsung diangkut ke Solotigo. Dari Solotigo langsung ditransfer ke Semarang, dari Semarang langsung ditransfer ke Batavia. Di Batavia ditahan di sekarang namanya Museum Fathahillah, itu di lantai 2. Beliau ditahan sampai kurang lebih 1 bulan, lalu kemudian dikirim ke Manado. Di Manado setelah beberapa lama Pangeran Diponegoro dibuang lagi ke Makassar. Dan 25 tahun Pangeran Diponegoro diasingkan di Fort Rotterdam, Makassar, di dalam benteng Belanda sampai beliau wafat. Singkat cerita, ketika Pangeran Diponegoro wafat, setelah wafat seluruh keluarga meminta izin agar makamnya, jenazahnya dimakamkan di Jawa. Tapi Belanda sangat takut kalau makamnya ini menjadi tempat orang berkumpul lalu kemudian melakukan pemberontakan kembali. Sangat takut Belanda. Bayangkan Pak, orangnya sudah meninggal, tapi Belanda masih sangat khawatir tentang apa yang bisa dilakukan jenazah ini. Memotivasi, menggerakkan manusia, lalu kemudian membuat pemberontakan, padahal sudah meninggal. Bahkan anak cucunya kemudian dilarang untuk kembali ke Jawa. Ini nanti baru selesai pelarangan-pelarangan dan penistaan ini pada tahun 2004. Belum lama. Sejak tahun 1830 baru selesai tahun 2004. Hadirin yang dirahmati Allah, anak Pangeran Diponegoro yang laki-laki hampir semuanya dibunuh. Dibuang ke wilayah-wilayah yang jauh. Di Sumeneb ada anak Pangeran Diponegoro, karena itu disebutnya Diponegoro kedua. Begitu juga di Maluku. Semua anak laki-lakinya meninggal dalam keadaan menjadi orang buangan. Sementara anak perempuannya dinikahkan, dipaksa oleh Belanda, dinikahkan dengan orang Jawa yang pro Belanda. Supaya putus jaringan perlawanan Diponegoro. Supaya putus jaringan perlawanan terhadap Belanda yang membawa. Yang menarik begini, ada Menteri Penjajahan dan Menteri Perang Belanda menyatakan Pangeran Diponegoro ini sampai akhir hidupnya masih dijanjikan kamu masih bisa berhaji, tapi sampai ujung umurnya beliau tidak diberangkatkan oleh Belanda dari Makassar untuk berhaji. Sebabnya cuma satu, kata Belanda, kami tidak mungkin berdamai dengan Diponegoro. Mohon dicatat. Dan ini berlangsung dan terjadi sampai hari ini. Kami tidak mungkin berdamai dengan Diponegoro sebab kami membawa Kristiani dan Diponegoro membawa Islam. Kalau kami menerima Diponegoro, maka kami harus menerima Islam. Sementara kami tidak mungkin agamanya menerima Islam. Ini kalimat yang disampaikan oleh Menteri Penjajahan Belanda. Maka Diponegoro itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai 2004, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun keluarga Pangeran Diponegoro yang berani mengaku bahwa aku keturunan Pangeran Diponegoro. Sampai 2004. Berapa tahun berarti, Pak Asmin? 1830 sampai 2004. Ada yang bisa ngitung nggak? Dihancurkan keturunannya, dihancurkan garis silsilahnya. Ditanamkan kepada orang Jawa, terutama di kalangan keraton, bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah orang yang membawa kerusakan. Sehingga malu ngaku sebagai anak keturunan Pangeran Diponegoro. Pasca perang 1830, 40 tahun lamanya penduduk Jawa Tengah bagian selatan itu dipaksa untuk kerja rodi, untuk menutupi hutang perang kepada Belanda. 40 tahun. Antum tahan nggak kalau disuruh kerja tanpa digaji 40 tahun?
Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sejarah ini berulang. Sejarah ini berulang. Yang terjadi di zaman itu mirip dan terjadi di zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Pangeran Diponegoro wafat, dimakamkan di Makassar, keluarganya dilarang pulang ke Jawa, jenazahnya dilarang dibawa ke Jawa, dan kemudian Diponegoro dihancurkan nama baiknya. 40 tahun lamanya seluruh masyarakat Jawa dipaksa kerja keras untuk menutupi hutang Belanda. Belanda itu gini Pak, Belanda hutang kepada bank yang ada di India sebanyak 36 juta gulden untuk perang Jawa antara 1825 sampai 1830. 36 juta gulden Belanda meminjam bank di India. Jaminannya adalah tanah Jawa, bayangin. Belanda pinjam uang, agunannya adalah tanah Jawa. Kalau Belanda tidak bisa mengembalikan uang ini, maka Jawa diserahkan untuk sebagai bayar hutang. Mirip nggak sama sekarang? Sebetulnya mirip. Hutang kita ini terlalu tinggi, lalu kemudian kalau kita gagal bayar, maka semua yang kita bangun dimiliki oleh asing, baik dalam bentuk perbankan, dalam bentuk pembangunan nasional, segala macam. Ini negeri siapa? Kok digadekan oleh orang lain? Gitu. 40 tahun lamanya Indonesia, Jawa ini dipaksa untuk bekerja paksa di bawah pemerintahan Belanda. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu sampai tahun 1977 baru keturunan Diponegoro yang ada di Makassar dan di Manado boleh pulang ke Jawa. 1977. Baru nanti tahun 2004 boleh ada orang yang berani mengaku bahwa aku keturunan Diponegoro. Malu. Kira-kira misalnya antum nih, diisukan sepanjang kampung silaturahim bahwa keluarganya Firman adalah terlibat prostitusi online. Malu gak kira-kira? Malu. Fotonya masuk viral di Instagram. Kira-kira fotonya ini hilang gak? Gak akan hilang. Bisa dicari 10 tahun lagi gak? Bisa. Dan itu terus dimunculkan. Ini bayangkan sepanjang Jawa dipaksa kerja keras selama 40 tahun. Dendam Pak. Karena itu kalau bapak-bapak pergi ke kampung ketemu orang-orang tua, bapak-bapak akan menemui kalimat Pangeran Diponegoro ini perang karena tanahnya, makam ibunya terkena gusur Belanda. Dia marah. Bukan karena memperjuangkan Islam. Padahal yang ingin diwujudkan oleh Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa itu adalah Daulah Islamiyah Biladil Tanah Jawi. Tanah Jawa yang diatur dengan syariat Islam. Itulah yang dicita-citakan oleh Pangeran Diponegoro. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam perperangan Jawa ini yang meninggal jadi korban Pak kurang lebih 200.000 manusia. Zaman itu loh ya. Belum populasi belum sebanyak sekarang. 200.000 jiwa menjadi korban. Dari 200.000 jiwa menjadi korban itu masih belum ditambah dengan 1/4 tanah pertanian Jawa hancur. 1/4 tanah pertanian Jawa hancur. Maka kerusakan yang dialami pada peperangan Jawa ini sangat besar, anggap Firman. Dan akhirnya Diponegoro sudah ditutup. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa, ada seorang tokoh namanya Suwardi Suryoningrat. Ini adalah orang pertama setelah perang Jawa yang kemudian
menyampaikan kepada masyarakat Nusantara memperingati kematian Pangeran Diponegoro sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Suwardi Suryaningrat ini lebih kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa. Dia kemana-mana keliling. Beliau pada waktu itu menyampaikan hari dan tanggal kematian Pangeran Diponegoro itu adalah 8 Februari. Sekarang tanggal berapa? 10. Tapi yang lebih tepat, karena di zaman itu belum ada verifikasi data dan masih simpang siur kabar kematian Pangeran Diponegoro, yang lebih tepat kematian Pangeran Diponegoro itu adalah 8 Januari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap 8 Januari kita harusnya mempertahankan itu, memperingati itu, bahwa Pangeran Diponegoro telah menjadi tokoh yang awal memerdekakan Indonesia dengan Islam. Nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mempelajari peperangan kemerdekaan ini dibagi menjadi 2. Diponegoro, pasca Diponegoro, Cokro Aminoto, dan pasca Cokro Aminoto. Ketika Diponegoro mempertahankan dan memperlakukan perlawanan, dia melakukan perlawanan menolak kezaliman Belanda. Tapi ketika setelah Pangeran Diponegoro wafat, perlawanan itu tidak ada dengan perlawanan bersenjata, terutama di Jawa. Baru nanti muncul lagi tokoh yang bernama Cokro Aminoto. Kemudian perjuangan yang dilakukan Cokro Aminoto adalah perjuangan menuntut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin dirahmati Allah, ini pengantar dari kami untuk mempelajari sejarah, supaya sejarah yang kita pelajari ini ada satu kalimat dari Pangeran Diponegoro yang mudah-mudahan bisa jadi nasihat untuk kita semua. Nasihatnya itu dalam bahasa Jawa. Ojo ngoloake wong kang becik, ojo becikake wong kang olo, lan ojo aniaya marang wong akeh. Kalimat pertama, ojo ngoloake wong kang becik, jangan menjelek-jelekkan orang yang baik, nanti kamu ketulah. Jangan pernah sekali-kali menebar fitnah untuk orang yang baik, hidupmu akan hancur. Lan ojo becikake wong kang olo, dan jangan pernah sekali-kali memuja, memuji, membaik-baikkan, mencitrakan kebaikan untuk orang-orang yang buruk. Jangan pernah. Jangan pernah menjelekkan orang-orang yang baik. Yang kedua, jangan pernah membaik-baikkan orang yang jelek. Kejadian gak sekarang? Kejadian. Orang yang baik dijelek-jelekan, orang yang jelek dibaik-baikkan. Ini nasihat Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, ojo anioyo marang wong kang akeh. Jangan berbuat zolim kepada orang banyak. Sebab ketika kalian berbuat zolim kepada orang banyak, satu orang berbuat zolim kepada orang banyak ini berdoa enggak? Orang banyak ini ngangkat tangan enggak? Ketika orang banyak ini ngangkat tangan, hancur hidup. Maka hadirin yang dirahmati Allah, saya mengulangi nasihat Pangeran Diponegoro. Ojo ngolo ake wong kang becik, ojo becik ake wong kang olo, lan ojo aniyoyo marang wong ake. Jangan pernah menjelek-jelekkan orang baik, dan jangan pernah membaik-baikkan orang jelek, serta jangan berbuat zalim kepada orang banyak. Kurang lebih gitu pengantar dari kami cerita tentang Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan gak lupa, dan nanti bisa dalam diskusi dan dialog kita akan menggali kembali lebih banyak tentang Pangeran Diponegoro serta perjuangannya terhadap
Islam pada khususnya. Jazakallah, terima kasih. Warawat, kalau mau nanya langsung Ustaz Heri boleh, kalau enggak saya mau duluan. Ustaz, pada saat di Ponorogo itu ditahan, nasib pasukannya kemana Ustaz? Kata Ustaz tadi kan ada 133 ulama, ada 22 orang dari Timur Tengah datang. Itu nasibnya kemana Ustaz? Ibu-ibu boleh maju Bu, di sini masih kosong Bu, silahkan. Itu pagarnya itu bukan untuk tempat duduk. Oh ini menarik. Barangkali nanti Ustaz Imam Zaki bahkan mungkin bisa menelusuri ini Ustaz. Itu nanti perang Pangeran Diponegoro itu sekujur Jawa. Kalau saya sebutkan Gunung Kawi, yang ada dalam pikiran antum apa sekarang? Kalau saya sebutkan Gunung Kawi, tempatnya serem atau menyenangkan? Serem. Salah satu tempat yang dijadikan persembunyian oleh pasukan Pangeran Diponegoro adalah Gunung Kawi. Lalu kemudian mereka membuat mitos bahwa Gunung Kawi adalah klinik, sehingga semua orang takut masuk Gunung Kawi. Sampai hari ini kebablasan. Gunung Kawi menjadi tempat mencari pesugihan. Gitu. Ini sejarah nih, distorsi sejarah ini harus diluruskan. Bahwa Gunung Kawi itu dulu tempat berkumpulnya para ulama yang kemudian dihancurkan menjadi tempat mencari pesugihan. Gitu. Ini namanya deviasi sistemik. Menjelek-jelekan sesuatu yang baik sampai sesuatu yang baik itu hancur menjadi jelek. Satu. Kedua, nanti ulama-ulama pasca, hadirin dirahmatullah, di wilayah Jawa Tengah ibu-ibu ada satu pesantren namanya pesantren Jamsaren. Pernah dengar Pak? Atau pesantren Kerapia? Oh, susah juga, bukan orang Jawa. Atau pesantren Termas di Pacitan, tempat Pak SBY jauh. Pesantren Termas ini adalah pesantren di ujung laut selatan. Tempatnya sudah sangat jauh. Pesantren ini Abdul Firman adalah pesantren kiai-kiai yang mendukung Pangeran Diponegoro. Pesantren Jamsaren, setelah pasca perang Pangeran Diponegoro, pesantren ini dihancurkan oleh Belanda selama lebih dari 50 tahun. Baru kemudian dibangkitkan kembali oleh Kiai Mahfud yang menjadi murid Kiai Soleh Darat. Nanti ketemu nanti silsilah nih, pelan-pelan. Bayangin, penghuni pesantren, anak cucu pendiri pesantren, guru-guru dan kiai pesantren selama 50 tahun dibunuh oleh Belanda. Kira-kira sisa nggak ilmu kita? Masih punya nggak kita ilmu? Susah Pak, udah. Karena ulama-ulama yang dijadikan rujukan pergi dari tanah Jawa, memberikan peluang kepada Belanda untuk, contohnya begini, sebelum perang Jawa, anak remaja yang tumbuh mulai dewasa, anak laki-laki yang tumbuh menjadi dewasa, itu hukumnya wajib ngenger, dititipkan kepada kakek atau neneknya yang paling mengerti Al-Quran dan agama. Itu tradisi Jawa, sangat Islam. Misalnya saya punya anak saya umur 14, 15, 16. Wajib bagi saya menitipkan anak saya kepada nenek dan kakeknya, baik dari sebelah saya maupun dari sebelah istri saya, yang paling ngerti tahu Al-Quran dan agama, supaya dididik untuk mengikuti agama. Tapi setelah perang Jawa, Belanda memberikan larangan, tidak boleh cucu dititipkan kepada neneknya. Bahkan larangan ini nanti ditetapkan kepada seluruh bangsawan-bangsawan. Tidak boleh bangsawan-bangsawan negeri Jawa menitipkan cucunya kepada nenek dan kakeknya yang mengerti dan pandai agama. Enggak boleh. Sebagai gantinya, mereka dititipkan kepada keluarga-keluarga Belanda.
Kelihatan perbedaannya, Pak? Kalau di neneknya mempelajari agama Islam, kalau dititipkan ke Belanda mempelajari agama Kristen, terjadi proses pemurtadan enggak? Terjadi proses kristenisasi enggak? Itu terjadi. Yang ketiga, Angel Firman, ulama-ulama ini kemudian berhijrah ke seluruh wilayah. Kalau bapak-bapak orang tua Jawa dan keluarga bapak ada darah ulama dan tokoh-tokoh pejuangnya, bapak-bapak akan menemui sepanjang Jawa ini bahkan mulai dari Cirebon sampai Malang, bapak-bapak akan menemui jejak-jejak beliau. Seperti contohnya gini, kalau ada seorang ulama di kampung ini, maka ulama di kampung ini dia akan menanam pohon sawo di depan rumahnya atau di depan masjidnya sebagai tanda bahwa aku dulu pasukan Pangeran Diponegoro. Ditanam pohon sawo kecil sebagai bentuk dan cara saling mengenali, karena kalau tidak begini orang Belanda yang akan datang ngasih tahu aku dulu pasukan Diponegoro, oh selesai hidupnya. Tapi kalau ditanam pohon sawo kecil di depan rumahnya, maka orang-orang tertentu saja yang mengenalinya. Nah, penanaman pohon sawo kecil ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata diambil dari sebuah hadis. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufu min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safmu. Maka diambil sawunya apa, ya udah tanam pohon sawu sebagai kode. Oh, keren dulu. Istilah-istilah ini keren. Lalu ulama-ulama yang lain, Angel Firman, contoh satu, ada Panglima Pangeran Diponegoro di wilayah Semarang yang kemudian berhijrah ke Singapura. Namanya Kiai Umar. Beliau ini dulu bertugas untuk menyediakan senjata, logistik, dan distribusinya. Tapi setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Kiai Mojo ditangkap, Sentot Prawiro Dirjo kemudian diadu domba oleh Belanda, Kiai Umar berhijrah ke Singapura, mengajarkan Islam di Singapura bersama anaknya. Anak beliau bernama nantinya menjadi Kiai Soleh. Ini cerita begini kalau bukan orang Jawa susah memahaminya, Pak. Karena nanti dia akan menggunakan nama-nama sematan. Kiai Umar As-Samarani punya anak Kiai Soleh As-Samarani. Artinya kedua kiai ini berasal dari kota Semarang. Semarang itu asal nama kotanya, nama asli Semarang itu nama kotanya Bergoto. Nama aslinya sebelum Semarang. Lalu kemudian ada dakwah datang ke Semarang, membuat masjid besar bernama Masjid Kauman. Di sepanjang masjid ini ditanam pohon asam. Jaraknya agak jarang-jarang karena pohon asam ini kanopinya luas. Ditanamnya jarang-jarang karena itu disebutnya asam arang-arang Semarang. Asam, pohon asam yang ditanam jarang-jarang. Kiai Umar kemudian berhijrah ke Singapura. Lalu setelah mengajarkan Islam di Singapura, Kiai Umar dan anaknya Kiai Soleh berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah, belajar dan menjadi guru di sana. Setelah Kiai Umar wafat, Kiai Soleh menjadi ulama yang sangat besar di Semarang, di Mekah. Bahkan beliau menjadi imam Masjidil Haram. Ini Pak, ada ulama asal Semarang pernah menjadi imam Masjidil Haram. Bahkan menjadi ulama yang sangat terkenal di bidang ilmu tasawuf. Bahkan beliau dijuluki sebagai Al-Imamul Ghazali As-Saghir. Kiai Soleh ini mendapatkan julukan Imam Ghazali yang kecil, karena beliau kemana-mana mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin. Setelah mengajar sangat kuat, Kiai Soleh pengen pulang ke Jawa, pamit kepada Syarif Makkah, penguasa kota Mekah. Kata Syarif Makkah di zaman itu, Kiai Soleh dilarang dan tidak diizinkan pulang ke Jawa. Sebabnya adalah
ilmunya masih diperlukan tanah suci Mekah. Ada nggak ulama kita seperti itu sekarang? Mudah-mudahan kita bisa melahirkan kembali insyaallah. Tapi tanah Jawa ini sangat memerlukan, sebab di negeri ini sudah tidak ada orang lagi yang mampu membaca Quran. Sebelumnya menjadi negeri yang sangat paham agama, lalu setelah Pangeran Diponegoro selesai peperangannya menjadi negeri yang nggak kenal Quran. Sebab Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Belanda melakukan peraturan begini: siapa yang membaca Al-Quran dan mengartikannya, penjara. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengajarkan isinya, penjara. Siapa yang membaca Al-Quran dan menerapkannya, penjara. Terjadi nggak sampai sekarang? Kayaknya masih terjadi. Yang diajarkan Al-Quran ini boleh bunyinya saja, tapi bukan isinya. Yang diajarkan Al-Quran ini boleh tulisannya saja, bukan maknanya. Yang diajarkan tulisan ini boleh kaligrafinya saja, bukan cita-citanya. Itu Belanda. Maka Kiai Soleh diminta untuk pulang, tapi oleh Syarif Mekah dilarang untuk pulang. Ada seorang sahabatnya ulama, nama beliau Kiai Hadi Giri Kusumo. Kiai Hadi Giri Kusumo ini menculik Kiai Soleh, Pak Imam. Dimasukin peti, dibungkus rapi, dibawa ke kapal, dikirim. Di tengah perjalanan ketahuan, diculik. Maka kedua-duanya ditangkap. Yang nyulik ditangkap, yang diculik ditangkap. Kenapa yang diculik ditangkap? Di zaman itu penyelidikannya, dia bilang, kenapa kamu mau diculik? Berarti kamu juga mau diculik, tangkap. Setelah ditangkap keduanya, murid-muridnya kemudian mengumpulkan uang untuk membayar denda dan dibebaskan. Akhirnya dua kiai ini pulang ke tanah Jawa. Kiai Soleh dinikahkan dengan seorang putri kiai, kemudian menetap di wilayah Kampung Darat di wilayah Semarang. Karena itu namanya beliau menjadi Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini Bapak dan Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Di zaman itu beliau menulis kitab-kitab dalam huruf Jawa Pegon. Kalau yang punya Instagram, silahkan buka Instagram saya. Itu saya pernah mengutip tulisan Kiai Soleh Darat. Instagram saya namanya Heri Nurdin. Arabnya gundul begini, Pak. Barangkali mungkin masih banyak yang masih bisa baca Arab gundul. Ini adalah syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Utawi iki kitab ringkes saking matan Al-Hikam, karangan Syekh Athaillah Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah. Ingsun ringkes namung saka pertelon asal. Dia ringkaskan menjadi sepertiga dari kitab asalnya, supaya kita mengerti kitab Ibnu Athaillah yang berjudul Al-Hikam. Nanti Angga Firman, dari tokoh inilah lahir tokoh-tokoh lain, pejuang Indonesia, termasuk Raden Ajeng Kartini yang menjadi santri dari Kiai Soleh Darat. Jadi itu sebarannya. Kiai Soleh Darat ini di Mekah punya anak perempuan. Anak perempuannya dinikahkan dengan salah seorang ulama besar, namanya Kiai Syekh Ahmad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kiai Nawawi Al-Bantani punya sahabat yang sangat dekat, Kiai Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Kiai Soleh Bangkalan. Kiai Ahmad Khotib Al-Minangkabawi punya murid besar, 2 orang, namanya Ahmad Darwis
Lubis, lalu kemudian berubah menjadi Ahmad Dahlan, dan Hashim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi ini rangkaian ulama-ulama ini nggak putus. Ketika mereka terusir dari negerinya, tanah Jawa ini, lalu kemudian beliau-beliau ini pergi ke pengasingan. Di negeri yang terasing itu beliau melahirkan murid-murid baru yang kemudian membawa semangat perjuangan. Mirip nggak dengan yang terjadi sekarang? Kira-kira begitu. Akal Firman. Tafadhol Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menarik apa yang diutarakan oleh Ustadz. Yang pertama mengenai sejarah Diponegoro. Tentunya ini tidak terputus juga perjuangan-perjuangan sebelumnya dan sesudahnya. Sepengetahuan kami di dalam sekolah yang umum ini kan Pangeran Diponegoro itu berjuang 1820 sampai 25 sampai 30 kalau nggak salah. Itu perjuangannya hanya secuplik itu aja, tapi ceritanya panjang. Mungkin dikaitkan dengan kedatangan penjajah pertama yang Portugis ke Indonesia, sehingga terjadi agama Kristen masuk. Kemudian ada kaum ustaz-ustaz dari Saudi Arabia yang datang ke Aceh juga, sehingga Islam masuk, di mana akan mengubah kepercayaan orang yang di Jawa khususnya adalah animis, sehingga perilaku animis ini mempengaruhi kehidupan Islam selanjutnya. Nah ini barangkali suatu saat barangkali Ustaz bisa menggabungkan antara perjuangan yang terdahulu para ulama dengan perjuangan ulama yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, termasuk salah satunya Diponegoro. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan asbabul nusul mengenai keturunan tadi sebutkan, dan saya sering dengar di hasil bahwa Kiai Ahmad Dahlan yang untuk Muhammadiyah dan segala macam, sampai sekarang kita lihat hasilnya, dengan Kiai Hasyim Asy'ari NU dan segala macam. Barangkali kalau dibuat semacam apa istilahnya, pohon skema gitu. Pohon skema, artinya ini kata saya seperti asal-usul mereka dari mana, ulama mana, itu barangkali akan lebih jelas kepada para diri atau umat Islam, barangkali bisa disebarkan kalau memang itu sumbernya bisa dipercaya. Yang ketiga, mohon barangkali apa yang dibaca Ustadz ini ada rujukannya nggak kira-kira? Kalau ada rujukannya mau disebutkan sehingga kami selain itu untuk tadabbur juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang mulai dari yang terakhir, Pak Imam. Salah satu yang menarik adalah disertasi doktor dari Dr. Saleh As'ad Jamhari itu. Itu sangat menarik. Beliau melakukan penelitian dan melakukan riset yang sangat panjang terhadap struktur silsilah tadi itu, dan diakui menjadi disertasi doktor yang kemudian beliau dianugerahi doktoral di bidang sejarah kemiliteran wabil khusus Pangeran Diponegoro oleh Universitas Indonesia. Dan dari buku disertasi ini, dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Saleh As'ad Jamhari ini, bukunya kemudian dijadikan rujukan tidak saja di Indonesia, Pak Imam, tapi dikaji berdasarkan sejarah militer di seluruh dunia. Yang kedua, ada profesor dari Inggris yang kemudian melakukan penelitian dari Pangeran Diponegoro. Beliau melakukan penelitian sampai hari ini mungkin 35 tahun. Namanya Peter Carey. Beliau menulis 3 buku jilid besar, judulnya The Power of Prophecy, Kekuatan Ramalan. Kekuatan ramalan ini maksudnya nanti menjawab pertanyaan Pak Imam yang pertama. Ramalan dari kakek Pangeran Diponegoro, Raden Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang kemudian terlibat dalam Perang Giyanti. Perang Giyanti ini sama, lawannya bukan Belanda tapi Portugis.
yang terlibat seluruh ulama. Lalu kemudian kakeknya bilang kepada Pangeran Diponegoro yang waktu itu masih kecil, anak ini umurnya sebentar, tapi kerusakan yang dilahirkan kepada Belanda sangat besar. Nah, akibat dari ramalan sang kakek ini, kemudian Pangeran Diponegoro meyakini bahwa dia mendapatkan mandat. Nama judul bukunya The Power of Prophecy. Penulisnya Peter Carey. Beliau telah melakukan penelitian, barangkali ini adalah orang bule pertama yang kemudian bahasa Jawanya sangat klimis, ngalahin orang Jawa. Jadi pernah ada diskusi dialog begitu, beliau jadi pembicara. Pertama yang beliau sebutkan adalah Sugeng Rawo, sederek sedulur sedanten. Orang bule ngomong gitu. Orang Amerika. Namanya Peter Carey dari Oxford University. Beliau menulis buku, nanti bukunya turunannya banyak, sangat banyak. Tapi buku yang paling besar buku babon beliau adalah The Power of Prophecy. 3 jilid, mungkin hampir lebih dari 2.500 halaman. Ini bercerita mengkaji seluruh keturunan Diponegoro, seluruh pasukan Diponegoro satu persatu, kecil. Yang ketiga setelah buku itu, selain buku Pak Saleh As'ad Jamhari, Peter Carey, ada buku yang sangat menarik ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Namanya Babad Diponegoro. Kurang lebih 900 halaman dalam huruf Jawi, Arab Jawa. Tapi insya Allah sudah diterjemahkan. Pak Imam tahu yang menerjemahkan pertama kali orang mana? Orang Singapura dan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, Pak Imam. Kita baru ngambil ini dari Malaysia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini diakui oleh UNESCO, Pak Imam, sebagai The World Memorial Intangible Asset. Diakui oleh UNESCO sebagai kenangan dunia dalam bentuk, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk tulisan. Indah sekali bukunya, karena di situ Pangeran Diponegoro, saya baru tadi pagi membaca ulang Babad Diponegoro ini, Pak. Pada bagian-bagian awal ditulis dalam bentuk pupuh, dibacanya harus dalam bentuk mocopat, sambil nembang gitu. Halaman-halaman awal berisi tentang doa kepada Allah, berisi salawat kepada Rasulullah, berisi meminta ampun kepada Allah, dan berisi tentang meminta syafaat Rasulullah SAW. Ini bagian-bagian awalnya. Lalu kemudian bagian-bagian selanjutnya menceritakan apa yang aku alami. Babad Diponegoro ini beliau tulis semasa berada di Manado. Ada dua babad yang karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan alergi kalau dengar kalimat babat, primbon, serat atau suluk. Jangan, karena ini bisa jadi bukan kitab klinik, bukan kitab kurofat, tapi tentang kisah-kisah para ulama. Ada satu lagi babat yang ditulis oleh Bupati Cokronegoro, namanya babat Kedung Ombo atau Kedung apa. Itu bercerita tentang Pangeran Diponegoro dari sisi perang, Pak Imam. Jadi ada 4 literatur yang bisa kita pelajari. Tapi sayangnya mempelajari 4 literatur ini harus memiliki keterampilan bahasa yang sangat kuat. Baik bahasa Jawa, karena ada istilah-istilah bahasa Jawa yang kadang-kadang sudah hilang, maupun bahasa Arab Jawi. Yang pertama tadi saya sebutkan teman-teman, yang menjadi rujukan adalah buku dari Pak Saleh As'ad Jamhari. Ini sudah dicetak oleh penerbit mana ya, saya lupa judulnya, Strategi Menaklukkan Pangeran Diponegoro. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, buku ini menjadi arsip dari sejarah militer Indonesia, Pak Imam.
Yang kedua, buku Peter Carey, judulnya The Power of Prophecy, ramalan kuasa ramalan. Yang ketiga, Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Yang keempat, Babad Kedung. Nanti saya pastikan lagi Babad Kedung apa yang ditulis oleh Bupati Cokronegoro. Nah, yang pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Imam, tentu tidak terlepas perjuangan Pangeran Diponegoro ini tidak terlepas dari perjuangan sebelumnya dan tidak terlepas dari perjuangan setelahnya, tidak terlepas. Contoh, Pangeran Diponegoro, ibu-ibu, punya panglima perempuan. Jadi perempuan ini bukan hanya konco wingking, bukan hanya teman di belakang layar, tapi dia juga maju dalam peperangan. Nama panglima perang perempuannya namanya Nyi Ageng Serang. Tadinya kita merasa Nyi Ageng Serang ini orang Banten, bukan, ternyata rupanya Nyi Ageng Serang ini orang Kadilangu, Demak. Di Kadilangu, Demak ada satu kampung namanya Kampung Serang. Beliau ini anak dari Bupati Joyoningrat, Bupati Serang, Bupati Kadilangu, Demak, Bupati Demak, yang kemudian kalau kita runut ke atasnya Pak Imam, Bupati Demak ini adalah anak keturunan cicit dari Sunan Kalijogo. Dan Sunan Kalijogo di zaman sebelum beliau wafat, beliau menulis kisah wayang Pak Imam. Babad Dewosrani. Ini wayang yang ceritanya digubah oleh Sunan Kalijogo. Babad Dewosrani ini adalah beliau bercerita akan ada dewa baru yang bernama Nasrani yang akan datang ke tanah Jawa. Dewosrani. Jadi dari sejak Sunan Kalijogo sudah diberikan tanda-tanda. Jadi tidak terputus. Nyi Ageng Serang adalah salah satu cicit beliau yang kemudian membantu Pangeran Diponegoro memimpin pasukan perempuan, Bu. Pasukan perempuan yang dipimpin oleh Nyi Ageng Serang ini diberi nama Pasukan Semut Ireng. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Dan kalau kiainya ikut membantu Pangeran Diponegoro, nyainya ikut Nyi Ageng Serang. Misalnya contohnya Kiai Mojo menjadi pimpinan panglima di dalam struktur penasehat Pangeran Diponegoro. Nyai Mojo membantu Nyi Ageng Serang. Nah, Nyi Ageng Serang ini Pak Imam, salah satu tugas beliau adalah karena Nyi Ageng Serang ini guru ngajinya Pangeran Diponegoro. Guru ngajinya sejak remaja. Beliau ngajar ngaji alif bata itu adalah Nyi Ageng Serang. Kenapa begitu? Karena beliau anaknya keturunan Sunan Kalijogo, memegang teguh agama. Nanti Nyi Ageng Serang ini punya menantu, punya cucu namanya Pangeran Papa. Pangeran Papa ini kemudian punya anak cucu Suwardi Suryadiningrat tadi itu, Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian memberikan perjuangan agar Pangeran Diponegoro dihidupkan kembali. Jadi kalau gitu, taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang notabene adalah cucu dari Nyi Ageng Serang dan cucu dari Sunan Kalijogo. Kan kita nggak pernah kenal, Bu, bahwa Ki Hajar Dewantoro itu kemana-mana membawa Islam. Nggak pernah diceritain kan? Nggak pernah, Pak. Ki Hajar Dewantoro itu punya sahabat sangat dekat namanya Kiai Haji Mas Mansur. Ini ulama-ulama semua saling berkaitan. Nah, pertanyaan yang kedua memang sangat menarik kalau dibuat bagian skemanya Pak Imam. Sangat menarik. Ternyata Indonesia ini adalah urusan rumah tangga. Ternyata kalau Pak Imam ngopi di rumah, Pak Imam bisa tuh ngelihat silsilah di tembok saya Pak Imam. Tembok saya penuh silsilah. Saking susahnya saya ngapalin, saya tulis. Kalau nemu nama saya tulis, nanti ketemu lagi saya tulis. Oh, ini jurusannya, misalnya pesantren. Pangeran Diponegoro di tengah, pesantren di sekelilingnya. Pesantren Jamsaren, pesantren Trapya, pesantren Termas, pesantren Solo Tiang, pesantren Sidogiri, semuanya. Pesantren-pesantren ini punya kiai enggak? Punya santri enggak? Punya.
santri-santri, kiai-kiai saling berkaitan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau main ke rumah itu, rumah saya itu coret-coretannya banyak di tembok karena saya susah nulis. Kadang-kadang nyari bukunya hilang gitu Pak Imam. Jadi saya tulis di tembok, kan nggak mungkin tembok hilang. Udah di situ aja. Nah, saya perlu bantuan sebetulnya dari yang muda-muda itu untuk ngikut saya mendokumentasikan ini. Karena misalnya contohnya saya bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ini kemudian menceritakan silsilahnya. Ada satu tokoh datang ke saya membuka silsilah 2 meter panjangnya. Terus dia bilang, Ustadz, kakek Ustadz Heri itu ada dalam silsilah ini. Saya baca, loh, iya kok ada nama kakek saya. Berarti kita saudara dong. Kita saudara. Baru bertemu di majelis taklim Pak Imam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, PR saya untuk jenengan semua. Kalau pulang nanti, tolong susun silsilah. Siapa tahu kita sepupuan. Tolong susun silsilah dari kanan dan dari kiri, dari ayah atau dari ibu. Dari ayah sampai ke berapa, dari ibu sampai ke berapa. Antum kalau diurut-urut kira-kira bisa mengurut sampai berapa silsilah? Kalau Jawa nih, anak, cucu, anak, bapak, mbah, buyut, canggah, udek-udek, gantung siwur, debok bosok, galih asem. Kalau Sumatera beda lagi namanya. Kira-kira bapak dan ibu sampai urutan ke berapa? Nanti kalau bapak dan ibu mempelajari ini, bapak dan ibu akan menemukan amal soleh yang sangat banyak dari semua keturunan kita. Kalau bapak ibu menyusun silsilah ini, pohon sajaroh ini, sejarah itu kan akar katanya dari sajaroh. Sajaroh itu artinya adalah pohon. Pohon itu terdiri dari akar, batang, ranting, dedaunan. Nanti bapak ibu gitu. Jangan-jangan nama kakek sendiri udah nggak tahu. Berhentinya cuma sampai kakek. Buyutmu siapa? Mbuh. Nggak ngerti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari silsilah itu Pak Imam, rupanya keturunan-keturunan kita itu punya amal soleh yang sangat dahsyat. Doa-doanya juga sangat dahsyat. Nasihat-nasihatnya juga sangat dahsyat. Sampai kita ketemu tadi nasihatnya Pangeran Diponegoro tadi itu. Itu karena kita punya silsilah gitu. Sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mempelajari dan menyusun silsilah, Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa kita bukan keturunan monyet. Sekurang-kurangnya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 3 pertanyaan dari Pak Imam kurang lebih begitu Pak Imam. Yang pertama tentang rujukan buku-buku, yang kedua tentang kaitan dan konektivitas antara sebelum dan sesudah, yang ketiga tentang skema itu. Saya menggalakkan, memotivasi dan meminta jenengan sekalian untuk pulang dan menyusun silsilah. Serius. Minggu depan ketemu, tolong setor PR-nya. Kita bahas sama-sama, ini siapa namanya, apa amal solehnya, nasihatnya apa, warisannya apa, wasiatnya apa. Kurang lebih demikian. Kak Firman, silakan. Ada pertanyaan lagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mendengar cerita Ustaz tentang, mohon maaf mungkin ini agak sedikit melebar dari pembahasan, tapi tadi Ustaz juga menyentil tentang sidogiri kayak gitu kalau nggak salah. Sebatas mana pengetahuan Ustaz tentang sidogiri, karena kebetulan kami juga pernah nyantri di situ, kemudian juga sedikit banyak tahu tentang silsilah dari keluarga Sidogiri yang kalau nggak salah nyampe ke Sunan Gunung Jati kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah memang
ada seorang yang pakar tentang silsilah. Karena kebetulan di keluarga kami memang tentang silsilah itu memang ada terdokumentasikan, sehingga puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kakek yang nomor 11 pun saya masih ada hafal kayak gitu. Sehingga mungkin kalau diurutin ke atas itu udah mentok kayak gitu. Mungkin ketika diutarakan ke orang yang pakar silsilah, mungkin ketika kakek kamu namanya ini dari ini, mungkin ada benang merahnya yang bisa disambungkan ke yang lebih atas lagi kayak gitu, maksudnya Ustaz, kayak gitu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya pesantren Sidogiri ini sudah terbangun sejak 1700-an dengan Sayyid Sulaiman, dan saya tidak terlalu detail mengingat tentang sejarah dan silsilah pesantren Sidogiri. Tapi bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sudah ada pesantren pada tahun 1700-an, kira-kira yang diasuh siapa? Masyarakat nih semua yang diasuh. Diasuh dan diajak kemana? Mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang satu zaman kepada umatku. Di zaman itu umatku meninggalkan ulama. Saya khawatir zaman itu sekarang. Kalau sudah datang peristiwa ini, kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, Allah akan menganugerahimu pemimpin yang zalim. Korelasinya kelihatan gak? Kalau kita meninggalkan ulama, kita akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan pemimpin yang zalim, kita mendapatkan kondisi kehidupan yang sangat buruk. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan kondisi kehidupan yang sangat buruk, lalu Allah mengakhirkan kita keluar dari hidup dalam keadaan tidak beriman. Ini Rasulullah SAW. Nah, hadirin dirahmati Allah, kalau antum sempat, antum ketemu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi luar biasa pemahaman dan pengetahuan silsilahnya. Antum sebutin ini, maka beliau begitu. Antum dari mana? Cirebon. Cirebon dari mana? Habib Lutfi bin Yahya. Tapi Habib Lutfi bin Yahya nggak ada yang menggali ke sana. Minggu lalu Ustaz Somad bertemu dengan Habib Lutfi, berdialog dengan Habib Lutfi, lalu kemudian Ustaz Somad mendapatkan ijazah Thariqah Qadiriyah Naksabandi. Lalu Habib Lutfi menyampaikan, lautan ini luas, lalu ada perahu namanya Qadiriyah, ada perahu namanya Naksabandiyah, tapi lautnya tetap la ilaha illallah. Perahu sama laut besaran mana? Boleh nggak pindah perahu? Boleh. Tapi tetap harus berada di lautan la ilaha illallah tadi. Yang kedua, saya membayangkan gini, ikhwah fillah rahimakumullah. Dulu Paku Alaman itu, Jawa ini dipisah menjadi 4 bagian oleh Belanda. Lalu kemudian ada satu Paku Alaman, wilayah dan kawasan yang Paku Alaman, yang kemudian oleh para ulama diselamatkan menjadi sebuah konsep penerapan syariat Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Portugis sampai ke Nusantara, Portugis itu kurang lebih merampas 70.000 manuskrip para ulama. Portugis merampas 70.000 kitab tulisan tangan para ulama.
Banyak nggak 70.000 itu, Bu? Ketika Sunan Gunung Jati yang nama aslinya bernama Syarif Hidayatullah mendirikan sebuah kesultanan Islam di wilayah Cirebon, ada seorang muridnya membangun musola. Nama musolanya Al-Atiyah. Sampai sekarang musolanya masih ada. Kalau antum pergi ke Cirebon, antum datang singgah ke satu musola, sekarang disebutnya Masjid Merah di Panjunan, Kampung Arab. Antum datang sana, antum pelajari. Ternyata kita akan mendapatkan fakta bahwa Masjid Merah atau Musola Al-Atiyah ini dibangun seorang ulama bernama Abdurrahman Al-Baghdadi. Kira-kira kalau dari namanya aslinya dari mana? Baghdad, Irak. Lalu ngapain orang dari Irak sampai ke Cirebon? Ngapain, Mbak? Di zaman itu Abdurrahman Al-Baghdadi sampai ke Cirebon untuk menimba ilmu, menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Kalau begitu, kira-kira ilmu orang Cirebon dengan ilmu orang Irak ini tinggian mana? Tinggian Cirebon. Tapi ini bukan untuk ditinggi-tinggikan, untuk dibangga-banggakan, tapi untuk mendapatkan berkah ilmu yang Allah sampaikan. Nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam perang Pangeran Diponegoro itu ada satu tokoh namanya Haji Badarudin. Ternyata Haji Badarudin ini memainkan peran menjadi konektor antara Jawa dengan Hijaz. Di zaman itu belum ada Arab Saudi, Pak Imam. Arab Saudi ini baru muncul setelah Khilafah Utsmani Turki runtuh 1924. Baru disebut Arab bin Saudnya dipakai menjadi nama keluarga. Satu-satunya negara dengan menggunakan nama keluarga. Dulu disebutnya Hijaz. Di zaman itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Haji Badarudin ini melakukan konektivitas. Jadi ulama-ulama Mekah, konektornya adalah Haji Badarudin ini untuk masuk ke Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro melakukan peperangan melawan Belanda dan Belanda meminjam uang ke India untuk membeli peralatan perang sebesar 36 juta dolar gulden untuk belanja senjata. Kira-kira yang diperangi senjatanya canggih gak kalau gitu? Canggih. Kenapa canggih? Karena konektivitasnya adalah Khilafah Utsmani Turki yang di zaman itu persenjataannya sudah mumpuni. Siapa tokohnya? Kiai Umar tadi itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, salah satu pesantren tertua di Indonesia, pesantren beliau tadi itu, Sidogiri. Pesantren yang sangat lurus sampai hari ini. Pesantren yang Masya Allah, Tabarakallah, istiqomah memerangi liberalisasi dari dulu sampai sekarang. Liberalisasi ini bukan hanya datang sekarang ini, Pak. Sejak Belanda sudah ada liberalisasi. Kita ini diliberalkan. Kiai Soleh Darat ketika pulang ke Jawa dan melakukan dakwah, dia sudah terpisah beberapa puluh tahun dengan masyarakat Jawa. Dan ketika sampai di Jawa, dia melihat laki-laki sudah mulai pakai celana. Pakai pantolan sekarang ini, celana ini. Lalu kemudian dia tanya satu-satu, apa alasanmu pakai celana? Gak bisa ngasih jawaban. Yang ditanya ini gak bisa ngasih jawaban. Karena memang sudah asimilasi budaya Belanda, budaya Eropa, budaya keseharian penjajah ditangkap sebagai budaya hidup. Ditanya kenapa alasanmu pakai celana? Nutup aurat. Loh kenapa kalau sarung gak bisa nutup aurat? Sampai Kiai Soleh itu bilang gini, kue belajar jadi londo kafir, nganggo celono kue belajar jadi londo kafir. Kamu mau belajar jadi Belanda yang kafir dengan pakai celana itu? Bayangin Pak, pakai celana saja dikritiknya sebagai mau belajar jadi Belanda. Ini namanya fashion statement. Ini para ulama menjaga betul Pak. Fashion statement. Apa yang kita pakai itu adalah cara kita menampilkan sikap. Di zaman itu
celana adalah budaya penjajah. Kalau sekarang kan kita pakai baju batik, dulu Pak, batik tidak dipakai untuk baju Pak. Batik itu untuk bawahan. Batik itu dari titik. Batik. Apa ba? Bismillah. Lalu ada orang nyoba-nyoba, kayaknya dipakai baju bagus nih, kain digunting, dijahit. Oh bagus, kepake sampai sekarang. Dulu nggak boleh Pak. Misalnya pakai parang, batik parang. Laki-laki nggak boleh pakai parang di bawah 10 cm, nggak boleh. Parang itu yang gitu ya. Parang yang digunakan laki-laki itu parang kusumo, yang parangnya besar-besar di atas 14 cm. Itu baru parang laki. Sekarang mohon izin, kalau sebuah peradaban, ukuran peradaban itu 3 Pak. Peradaban tinggi itu kalau dia sudah ngurusi makanannya. Yang kedua, kalau dia sudah mengurusi upacara-upacara hidupnya. Yang ketiga, kalau dia sudah mengurusi pakaian pengagem yang digunakannya. Bayangin orang Indonesia dulu Bu, pakaiannya dilukis. Orang Eropa mana ada? Orang Eropa Pak, kenal gula pertama kali terjadi pada perang salib. Baru dia bilang, this is the sweet salt. Ini garam yang manis. Mereka datang dari Eropa sampai ke Syam. Biladus Syam itu Baitul Maqdis, Jordan, Damaskus dan Lebanon. Mereka bilang, this is heaven. Bayangin. Ini bukan kita yang ngomong, mereka sendiri yang ngomong. Sejarawan Barat. Ketika mereka sampai ke negeri Arab, ke negeri Islam, mereka sampai di situ, mereka bilang, ini surga. Kalau mereka bilang begitu, kira-kira peradabannya mana lebih tinggi, mereka atau kita? Gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, peradaban kita ini rusak karena dihancurkan oleh sistem. Dari dulu sampai sekarang. Ibu-ibu, cara membuat anak-anak perempuan kita itu pakai celana pendek itu gampang. Banjiri pasar dengan produk celana pendek. Insya Allah ada yang beli. Yang beli siapa? Anak-anak kita. Bahkan itu namanya bukan celana pendek Pak, udah celana tinggi. Tinggi banget celananya. Jadi pasar kita itu dijadikan untuk mengontrol kehidupan kita. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu lagi, barangkali saya izin karena 9:30 saya harus berangkat ke tempat lain Bapak dan Ibu. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Bapak dan Ibu yang lampau pada Ustaz Sis. Kalau kita berbicara tentang umat Islam, saya jelaskan saat ini kita itu menjadi buih di Nusantara ini. Nah, kalau kita mengkaji kalau merujuk kepada Ustaz Laka, Al-Quran itu adalah ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah ini orang Islam itu sekarang kok ketinggalan dalam ilmu dan hikmah, tidak move on ke depan, tidak belajar ilmu yang akan mengakibatkan pembangunan ekonomi dan budaya. Nah, kita berbalik ke belakang terus sehingga kita memuja masa lampau dan kita ketinggalan di masa depan. Sedangkan di Al-Quran mengatakan di dalam banyak ini salawat zakat. Setelah salat kita harusnya menjadi orang yang kaya dan berlimpah sehingga kita bisa membiayai masyarakat yang miskin bisa jadi kaya, orang yang jahil bisa jadi ulama, zalimin bisa dibela. Nah ini masalah. Terus bosku di mana bos? Kita ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silakan dicatat. Nanti pulang buka surat Fusilat, surat ke-41. Wabil khusus baca mulai dari ayat yang ke-26.
qala alladziina kafaru, dan berkatalah. Kalau orang kafir itu bukan hanya berkata, dia berazam, dia berikrar, dia bertungkus lumus. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Kita harus berjuang agar umat Islam enggak baca Al-Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an. Agar kita ini tidak baca Al-Qur'an. Tidak menyimak la tasma' Al-Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an alghaw fihi la'allakum taghlibun, dengan menimbulkan kehebohan-kehebohan. Untuk ibu-ibu dibikin kehebohan drama Korea. Semua nonton drama Korea. Sebelumnya ada drama India, sebelumnya ada drama Turki, sinetron-sinetron itu. Untuk bapak-bapak nanti dihebohkan macam-macam lagi. Jadi pertanyaannya sebetulnya sederhana, Pak. Kok kita bisa kehilangan ilmu dan hikmah ini? Kenapa? Karena interaksi kita dengan Al-Quran sangat rendah. Dalam sehari kita baca Quran berapa jam? Lagi-lagi saya bertanya begitu. Dalam sehari ini saya berdua nih nemenin Ustadz Husain khotib Jumat di Jatinegara. Berangkat dari rumah jam 11 lewat. Nyampe mobil, kita masuk mobil. Setelah di dalam mobil kata Ustadz Husain, kita baca doa safar dulu. Baca doa safar yang paling panjang. Setelah baca doa safar, Ustadz Husain baca Al-Kafirun. Baca Al-Kafirun, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah baca Al-Kafirun, Ustadz Husain bilang baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Ini mau jalan dari Cibubur ke Jatinegara. Setelah Al-Ikhlas selesai, kata Ustadz Husain, baca Al-Falaq. Baca Al-Falaq kita. Setelah Al-Falaq selesai, kata Ustadz Husain, baca An-Nas. Baca An-Nas kita. Tadinya kita menduga setelah An-Nas selesai ini kita bisa ngobrol. Enggak. Setelah An-Nas selesai, Ustadz dari Iman baca Yasin. Baca Yasin. Sampai Jatinegara selesai. Kita punya kebiasaan itu enggak, Pak? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila. Kamu tambahkan jam untuk sholat malam. Kamu perbanyak jam untuk baca Qur'anmu. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Nanti kami akan menganugerahkan kepadamu kalimat dan perkataan yang berbobot. Ini janji Allah. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Kami yang akan ngurus. Asal kamu tambahkan sholat malammu dan bacaan Quran. Sementara kalau kita baca sholat malam kita, kalau yang lama apanya, Pak? Berdirinya, rukunya, apa sujudnya? Nah, ini belum kompak nih jawabannya. Kita ini sholat malam tahajud, yang lama apanya? Berdirinya, rukunya, atau sujudnya? Harusnya berdirinya. Tapi apa daya, hafalan kita semua surat pendek. Gitu loh. Kalau hafalnya surat pendek, bisa berdiri lama? Susah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila. Kamu gak usah ngurusin apa yang aku kasih ke kamu. Inna sanulki qaulan sakila ini beberapa tafsirnya macam-macam, Pak. Bisa jadi ilmu dan hikmah yang berbobot, bisa jadi kalimat dan perkataan kita yang berbobot. Kalau presiden, menteri, anggota DPR, sholat malamnya panjang, baca Qur'annya panjang, insya Allah kalimatnya ditaati sama masyarakat. Tapi kalau presiden, menteri, DPR-nya nggak pernah sholat malam dan jarang baca Quran, kalau dia ngomong diolok-olok. Ketemu udang aja dipatil,
aja gitu. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, inna sanulki alaika qaulan sakila. Di ayat yang tadi itu wa qala alladziina kafaru, surat Fussilat ayat 26 tadi itu Pak. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kufar ini berjuang supaya kita enggak baca Quran. La tasma'u li hadzal Quran, supaya kita enggak membaca Al-Quran. Al-ghaw fihi la'allakum taglibun, supaya kita mudah dikalahin. Kalau begitu Al-Quran ini sumber kekuatan atau bukan? Gitu Pak. Korelasinya itu sangat mudah, bahwa karena Al-Quran ini adalah sumber kekuatan, maka musuh-musuh kita menjauhkan kita dari sumber kekuatan. Kita nggak dapat ilmu, kita jauh dari hikmah. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kita itu diperintahkan untuk udah pasrah aja sama Allah, tunduk patuh sama Allah. Karena itu jangan sedih, jangan kecil hati. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu akan mendapatkan kabar gembira dalam bentuk surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, surat Fussilat ayat 30 ke bawah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami akan menjadi penolongmu. Contoh Pak, kalau Bapak punya masalah, Ibu punya masalah, Ibu ditolongin presiden, selesai nggak masalah? Senang nggak kita? Bisa jadi senang kalau presidennya benar. Lalu Allah bilang, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, yang Allah jamin dulu, aku akan jadi penolongmu dalam urusan masalah dunia. Wa fil akhirah, dan aku juga jadi penolongmu dalam urusan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Aku penuhi semua kebutuhanmu dan keperluanmu, semua kebutuhanmu dan keinginanmu. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, coba Bapak hitung, mana yang Bapak punya lebih banyak? Yang Bapak inginkan apa yang Bapak perlukan? Mana lebih banyak kita ini? Yang kita perlukan apa yang kita maui? Itu, Ibu juga gitu Bu. Mana yang lebih banyak? Yang kepengenan apa yang diperlukan? Yang kepengenan. Kata Allah, aku cukupi dua-duanya. Syaratnya cuma satu itu tadi. Nuzulam min ghafurir rahim. Aku jadikan ini sebagai hidangan dari yang maha ghafur dan maha rahim. Nah Pak, mohon izin ngasih tahu kegiatannya orang yang akan mendapatkan nuzulam min ghafurir rahim itu ada 3 dalam surat ini. Yang pertama, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi orang yang selalu berdakwah, mengajak manusia menuju Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ada enggak orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah? Enggak ada. Yang kedua, wa amila solihan. Yang kedua adalah orang yang terus-menerus beramal soleh. Yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Yang ketiga, orang-orang yang di ujung hari selalu berkata pada dirinya sendiri, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wa qala innani minal muslimin. Ya Allah, aku pasrah. Aku pasrah padamu. InsyaAllah kajian akan diteruskan oleh Ustadz Angkal Firman. Silakan. Mohon izin sekali saya harus berpisah dengan Bapak dan Ibu karena ada kepentingan yang sudah dijanjikan. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.